Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita sebelum masuk di dalam lanjutan renungan kita berdoa bersama-sama. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena kami boleh menyebut Engkau Tuhan yang maha besar sebagai Bapa kami.
Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang besar, sehingga Engkau telah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami, yang kami peringati di dalam masa-masa Natal ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami boleh terlepas dari hukuman kekal. Kami mendapat hak untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan perenungan ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Juga hamba-Mu berdoa supaya Engkau memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi Engkau yang tidak terbatas itu akan bekerja melalui firman-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan merenungkan tentang kasih Bapa. Kalau tidak ada kasih Bapa, kita tidak akan merayakan Natal. Kita semua akhir-akhir ini banyak peristiwa yang terjadi, banyak hal-hal yang bisa juga membuat ketakutan yang sudah ada akibat pandemi, akan juga semakin ada orang-orang yang bisa menjadi semakin takut. Tetapi hari ini mari kita melihat firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghilangkan segala ketakutan kita, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita dapat melihat bahwa Tuhan di atas segala hal, Tuhan berdaulat di atas segala situasi. Apapun yang kita takutkan, kita bisa bawa kepada Tuhan. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Dan kalau kita sudah berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita, Tuhan berjanji di dalam ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sungguh indah. Janji itu diberikan untuk umat Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita melihat bagaimana supaya bisa menjadi umat Tuhan yang menerima janji-janji itu. Kasih Bapa dinyatakan di dalam. Mari kita baca bersama Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lanjutkan ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat bagaimana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan kemudian kita tadi sudah kita dengar bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam
di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kelahirannya akan kita peringati. Dan Yesus Kristus diam di antara kita, dan ada dikatakan gitu, begini, bahwa semua orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang inilah yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi kasih Bapa itu tidak bersyarat, seperti Yohanes 3:16, ayat yang sangat terkenal mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita melihat dunia, siapa yang ada di dunia ini? Semua orang. Ada hitam, putih, kuning, merah, warna kulit apapun, berbahasa apapun, tinggal dimanapun, semuanya mendapat kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan, dan dikatakan bahwa sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara, akan semua orang, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang menyelamatkan diberikan kepada semua orang. Penawaran diberikan kepada semua orang. Kasih Allah tidak bersyarat. Tidak ada syarat sama sekali. Siapa, hanya orang kulit putih atau kulit hitam, atau orang kaya atau orang miskin, tidak ada. Tapi semua isi dunia, kasih Allah dikatakan. Allah mengasihi seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Seperti di dalam iklan-iklan, kadang-kadang ada iklan bahwa saya juga pernah menerima satu surat undangan. Semua yang datang ada undangan untuk pada satu event seperti launching produk. Dikatakan ini untuk siapa saja, dan kalau mau ajak teman boleh. Dan di situ dikatakan bahwa siapa yang datang nanti akan mendapatkan hadiah. Yang tidak datang tentunya tidak dapat hadiah. Jadi itu untuk siapa saja, terbuka untuk semua orang, tetapi hadiah yang akan dibagi di sana hanya diperuntukkan bagi yang datang dan hadir. Begitu juga kasih Allah untuk isi dunia ini. Dia memberikan kasih tak bersyarat. Siapa saja akan menerima kasihnya, asalkan datang. Dan lebih jelas lagi, Yohanes 1 ayat 12 tadi dikatakan, yaitu semua orang yang percaya dan menerimanya, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus, akan mendapatkan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan kita tahu bahwa sebagai anak-anak Allah ada tersedia pengampunan dosa, pemutihan dari semua masa lalu yang kelam. Sekelam apapun masa lalu seseorang, semua akan diputihkan, semua akan disucikan, diampuni, semua hukuman dibatalkan, karena semua hukuman telah dijalankan oleh Yesus Kristus sendiri ketika Dia disalibkan, mati untuk dosa-dosa setiap orang yang ada di dunia ini. Tetapi setiap orang yang mau percaya dan menerimanya, itulah yang akan menerima penebusannya, menerima manfaat dari penyalibannya. Darahnya dicurahkan sebagai bukti kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang berkorban. Kasihnya bukan kasih murahan, memang diberikan cuma-cuma, kasih tak bersyarat, tetapi itu diberikan dengan pengorbanan, yaitu darah Yesus ditumpahkan untuk kita semua. Kita lanjut dengan kasih Allah. Kasih Allah telah menjadikan kita anak-anaknya. Secara legal kita adalah anak-anak Allah Bapa di surga. Dan sebagai anak-anak ada hak-hak yang diberikan, hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Allah. Yang jelas
Satunya tadi dikatakan bahwa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu kepastian. Selain itu, kita dapat melihat bagaimana kasih tak bersyarat itu karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 dikatakan kasih Allah ditunjukkan ketika kita masih sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 24 kita dapat melihat janji Tuhan. Apa saja yang dijanjikan kepada kita. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan mendengar dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Pertama, memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita lihat ada 3 hal dalam ayat ini yang pasti menjadi milik kita. 1, mempunyai hidup yang kekal. Kapan saja hidup kita berakhir di bumi ini, sudah tersedia hidup kekal di dalam Kristus. Yang kedua, tidak turut dihukum. Berarti ada satu pengadilan, ada satu masa penghukuman akhir itu akan terjadi, tetapi kita tidak turut dihukum. Puji Tuhan bahwa kita tidak perlu turut diadili, sebab kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya status kita bukan lagi status orang terpidana mati, tapi status kita tadi dikatakan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang merdeka. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 18 ada jaminan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mungkin ada orang yang merasa masa laluku terlalu gelap, kejahatanku terlalu banyak. Tetapi hari ini saya membacakan janji ini bahwa sekalipun dosa kita semerah kirmizi, itu warna merah yang sangat merah, akan menjadi putih seperti salju. Dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan, Dia akan menyayangi kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Bersyukurlah kita karena Tuhan mengasihi kita dengan tanpa syarat, siapapun kita. Hanya kita perlu percaya dan menerima Yesus, maka kita secara legal kita menjadi anak-anak Allah. Kita berhak masuk di dalam sistem kerajaan Allah. Kita tidak lagi terhitung dengan sistem dunia ini, tapi kita ada di dalam hukum kerajaan Allah yang luar biasa. Kebahagiaan tersedia, damai sejahtera tersedia. Dikatakan bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yakinlah itu akan memelihara hati kita, pikiran kita. Juga kalau mau berbahagia, dalam kerajaan Allah sudah tersedia sistem. Kalau kau begini-begini, maka berbahagialah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita hanya tinggal menuruti sistemnya saja. Semua akan berjalan sesuai sistem kerajaan Allah, karena kita hidup sebagai anak-anak Allah. Luar biasa janji Tuhan ini. Kita bahkan dapat hidup bebas dari dosa, karena Tuhan juga menyediakan kalau kita seandainya kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi kita melakukan satu hal yang tanpa sengaja kita jatuh dosa, ada jaminan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, Ia akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Luar biasa kehidupan yang sangat istimewa. Dan saya mau sampaikan juga di sini bahwa selain janji-janji Tuhan tadi, Tuhan juga memberikan kepada kita
sebagai anak-anak Allah, tentu ada aturan-aturan dalam rumah tangga Allah, rumah tangga Tuhan. Kita sebagai anggota kerajaan Allah, anggota rumah tangga Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya diberi dua hukum yang dikatakan hukum kasih. Yang pertama dikatakan Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita hanya diminta untuk melakukan mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, dan mengasihi sesama. Syarat yang utama adalah percaya dan menerima Yesus. Dan kita melakukan hukum kasih ini bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena kita adalah warga negara surga, kita wajib menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai di surga, yaitu nilai kasih. Kita diselamatkan karena kasih, karena itu kita diminta Tuhan untuk hidup dalam kasih. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bahasa cinta dari anak-anak Tuhan kepada Bapa hanya satu, yaitu bahasa cintanya taat. Kalau kita taat akan perintahnya, itulah tanda, itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan perintahnya Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa perintahnya tidak berat, karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa oleh Roh Kudus. Kita dimampukan untuk bisa menjalankan, melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita merasa kekurangan hikmat, kita berdoa dan kita mencari di dalam firman-Nya, kita membaca Alkitab, kita melihat tentu ada jawaban di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab itu. Kalau kita membaca, kita akan mendapatkan tuntunan. Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat mengetahui keputusan apa yang harus kita buat, pilihan apa yang harus kita buat. Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita, yaitu di dalam firman-Nya. Mari kita membangun hidup kita di dalam kasih, karena kita sudah ditebus dengan kasih Allah. Kita sekarang tahu bahwa kasih Bapa, kasih Allah tidak bersyarat bagi siapa saja. Tapi janji Tuhan itu bersyarat, yaitu kepada semua orang yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk hidup di dalam sistem kerajaan Allah yang menjanjikan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Kita dapat merayakan Natal ini sambil kita merenungkan, kita merasakan bagaimana kasih Tuhan telah menolong kita sepanjang ini. Kita melihat kasih Tuhan telah melepaskan kita dari begitu banyak hukuman, begitu banyak kutukan-kutukan dosa, semuanya dapat terlepas. Dan kita juga dipelihara sebagai umat gembalaannya. Dikatakan Tuhan adalah gembala kita, dan kita tidak akan kekurangan apapun juga. Kita tidak akan kekurangan jalan keluar. Kita tidak akan kekurangan apapun, sekalipun di masa pandemi ini. Saya mendengar begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sekalipun banyak keterbatasan, sekalipun banyak mungkin pengurangan-pengurangan di dalam banyak segi, tetapi kasih Tuhan melimpah, melebihi semua kekurangan itu. Mari kita bersama-sama semakin membangun kasih antara sesama dan juga semakin mengasihi Tuhan dengan taat pada perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih
karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih karena firman-Mu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Terima kasih bahwa firman-Mu telah menjadi manusia yang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya di masa Natal ini biarlah semakin banyak orang akan memahami kasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang lahir di masa Natal ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita masih beribadah online, namun harapan kami jemaat sekalian tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Meskipun saat ini kegiatan kita masih tetap online, namun kita harus terus membangun iman kita melalui persekutuan dan DNA online. Bagi saudara-saudara yang belum bergabung, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Bagi yang rindu dalam pelayanan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Selalu ingat untuk jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan keluar rumah hanya jika ada keperluan. Oh iya, untuk selalu mendapat updatean dan info-info terbaru dari channel kita, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, jalan yang